Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy. Ini beda sama yang episode kemarin ya. Oke, tampilannya masih sama. Tapi di video kali ini fokusan gua bukan rakit. Jadi kalau teman-teman pengen lihat video rakit, tonton video yang kemarin ya, episode kemarin. Yang hari ini fokusan gua adalah ngasih tutorial cara pasang water cooling ke casing. Terus kayak lebih baik dipasang di mana sih? Di atas, di belakang, atau di depan kayak gitunya ya. Berdasarkan pengalaman gua ya, oke. Tadinya sih gue pengen bikin video testing gitu, water cooling dipasang di depan, di atas, tapi nanti dulu deh. Sekarang gue bikin cara pasangnya dulu aja, gimana ya? Yowes, karena video rakitannya teman-teman udah lihat, sekarang langsung aja ke step untuk proses merakit water coolingnya. Oke, jadi paling sekarang ini rakit water cooling, habis itu previewnya aja. Mantap, mari kita langsung rakit. Oke teman-teman, sebelum pemasangan water cooling ya, di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau mau masang water cooling, gue saran sih lebih baik semuanya udah masuk ke dalam kecuali VGA ya. Jadi jangan masang water coolingnya di luar, karena nanti malah takutnya riweuh. Boleh mah boleh aja masang di luar, cuman kalau gue pribadi lebih PW masang dulu aja nih semua ke dalam casing ya, motherboard, prosesor, RAM, SSD dan kawan-kawan, kecuali VGA pokoknya udah masuk ke dalam casing. Beres itu baru deh kita pasang water coolingnya, dan terakhir pasang VGA-nya ya. Jadi biar gampang aja, kalau gue sih enaknya gitu. Tapi balik lagi selera teman-teman masing-masing ya. Terus posisi nanti fisiknya gue kasih lihat aja deh. Intinya teman-teman mau masang water cooling baik di depan, di atas, di belakang boleh ya. Tapi lihat tempatnya ya. Kalau di belakang ya pakai yang ukurannya 120. Jangan pakai 240 atau 360 di belakang, kagak muat gitu loh. Terus untuk di atas boleh pakai 120, di depan juga boleh 120, tapi kayak kurang pas. Kalau di atas ya pakai 240 lah. Kalau di depan pakai 240 itu boleh, tapi saran gua ya lihat lagi ke casingnya ya. Kalau casingnya muat water cooling 360, di depan muat 360 atau di atas muat 360, lebih baik pakai 360 aja. Kalau misalkan teman-teman pakai water cooling 240 di depan, casingnya micro ATX kayak gini masih oke lah, masih nggak terlalu kelihatan kopong. Tapi kalau misalkan casingnya ATX udah besar, pakai water cooling 240 di depan, itu mungkin akan kelihatan sedikit kopong ya. Jadi sesuai tempatnya aja lah. Kalau di belakang pakai 120, di atas lihat ke casingnya bisa 240, bisa 360, di depan juga bisa 240, bisa 360, ada juga 280, ada juga 420, tergantung casingnya. Bahkan ada yang naruh water cooling di bagian samping juga ada. Itu tergantung casingnya ya. Nah, untuk di episode kali ini gua akan masangnya di bagian atas ya. Nanti juga gua ngasih tahu ke teman-teman posisi fan yang baiknya itu berdasarkan hasil pengalaman gua itu gimana ya. Yowes, sekarang sekarang kenapa suara gue jadi kayak gitu ya. Sekarang mari kita langsung aja merakit si water cooling Fantech Polar LC240 ini ya. Gue waktu itu udah kepengen banget punya water cooling ini ya, pengen buat PC pribadi, tapi akhirnya kita ganti ke yang lain. Yang ini buat konten aja, untungnya ada dananya. Yowes, mari kita rakit water coolingnya. Oke, kita siap mau rakit water cooling. Alat yang teman-teman butuhin obeng aja sih, obeng aja setahu gue. Oke, pertama kita buka dan dikeluarkan dulu aja semua isinya ya teman-teman, terutama manualnya. Oke, ini fan-nya dulu boleh dikeluarin. Kalau gua ya, kalau ngerakit water cooling, plastik ini gua kagak buang, gua lipat lagi, gua masukin lagi, biar apa? Biar rapih aja. Oke.
Masalah water cooling bagusan yang mana ya tergantung uang lu gitu loh. Oke, ini manual ya, manual juga dikeluarin karena itu penting banget. Ini juga permountingan bracket dikeluarin dan radiatornya. Oke. Gua lipat-lipat dulu biar rapi. Kenapa dilipat lagi? Karena tidak menutup kemungkinan kalau gua akan ngejual ini lagi, jadi gua lipat lagi. Oke, atau mungkin teman-teman misalkan mau upgrade, terus water cooling lamanya mau dijual, ya mending dilipat lagi aja. Oke. Pertama yang harus lo lakukan adalah membaca manual karena tiap water cooling cara pasangnya mirip-mirip tapi beda. Oke, pertama lo harus tahu dulu kayak dapat apa aja, kayak cara pasangnya gimana, dan kalian makainya apa, Intel atau AMD. Intel apa? Gen 10, Gen 11, Gen 12, LGA-nya kan beda. Gen 10 1200, Gen 11 LGA 1700. Pastikan kalau teman-teman mau rakit water cooling di Gen 12, si bracketnya ini support untuk LGA 1700. Tapi kalau untuk Gen 11 ke bawah, insya Allah rata-rata udah pada support. AMD, AM4 juga udah support ya. AM5 masih belum keluar saat ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya di sini pertama kayak disuruh masang dulu fan-nya ke radiatornya. Tuh, di sini ada tulisannya Intel, AMD. Jadi ini berlaku untuk Intel dan AMD. Oke. Ini ada lagi step Intel, step AMD tuh. Dan cara pemasangan kabelnya ya. Jadi teman-teman harus baca manualnya karena ada beberapa juga yang kayak ini untuk LGA Intel sekian dengan LGA sekian itu beda cara pasangnya. AMD AM4, FM2 Plus, AM3 cara pasangnya beda-beda mirip-mirip gitu. Ya jadi pasang ini dengan benar ya. Oke, selanjutnya posisi radiator ini ya. Anggaplah ini casing ya. Oke, ini casingnya kayaknya gue harus ke atasin sebentar ya. Ini gue pinggirin dulu biar posisinya enak nih. Sebentar. Oke, kita udah ada di casingnya ya. Step pertama, kalau gue sih nentuin dulu ini radiator. Nah, ininya si radiatornya dan water blocknya mau dipasang di mana? Depan, atas, belakang, atau di samping ya. Anggaplah ini di samping ada slot ininya ya, slot radiator ya. Tapi di sini nggak ada, anggap aja ada. Oke, kalau di bagian atas biasanya gue ngepasangnya itu bentukannya begini. Selangnya di sini. Kalaupun teman-teman mau dibalikin juga boleh. Ini berlaku untuk di belakang ya. Setahu gue di atas selangnya begini ataupun di bawah gini itu boleh-boleh aja. Tapi rata-rata sih kalau di atas itu dia begini dan kalau di belakang dia begini. Untuk di depan biasanya pada begini. Kalau gua biasanya begini. Tapi ada beberapa juga yang selangnya di bawah. Tapi gua kurang tahu ya. Ini gua rada lupa juga betternya yang mana. Cuman kalau gua pribadi bahkan di PC pribadi gua makainya di depan dan selangnya itu ada di atas. Oke, ya. Terus kalau misalkan di samping ya berarti begini pasangnya. Intinya begitu ya. Ini yang biasa gua pasang aja. Kalau di atas begini, di belakang begini, di depan begini, di samping begini. Oke. Ya. Terus posisi kipasnya ya. Ini anggap kita di sini dulu ya. Nah, untuk posisi kipas atau alur nih, angin itu, ini kan bagian depan, ini bagian belakang ya. Biasanya angin itu masuk, shung, terus keluar ke belakang. Untuk alurnya, angin dari depan itu masuk, keluar ke belakang. Di bawah, itu
itu naik keluar di atas. So, kalau gue pasang di atas kayak gini, maka posisi fan-nya itu begini, ya. Oke, anginnya masuk, keluar ke atas, ya. Masuk, keluar ke atas. Jadi posisi bagian belakang itu nempel ke radiator, ya. Itu untuk posisi bagian atas. Apakah bisa dibalik? Bisa-bisa aja, tapi teman-teman harus rubah alur fan depan dan belakang. Rada kurang disarankan ya. Lebih baik begini aja lah ya. Seperti pada umumnya, angin dari depan masuk ke belakang keluar, dari bawah ke atas keluar gitu ya. Oke. Nah, kalau di bagian belakang, anggaplah ini radiatornya 120 mm. Kalau di bagian belakang, maka sesuai kayak tadi, dari depan masuk, di belakang keluar. Nah, jadi ini angin masuk, ini keluar. Masuk, ini keluar. Jadi posisinya begini. Oke. Terus untuk bagian samping, oke. Untuk bagian samping ini gue masih dapat dua jawaban teman-teman. Ada yang begini dan ada yang begini. Jadi ada dari sini masuk keluar di belakang, ada juga yang dibalik dari belakang masuk keluar ke sini. Tapi harusnya sih bakal aman-aman aja ya teman-teman, karena hasil tes rakit kayak gitu gue aman-aman aja. Kalau misalkan begini ya angin keluar di belakang. Kalau misalkan begini angin keluar sini bakal kesedot keluar lewat belakang di sini. Kalau misalkan bagian samping teman-teman mau nambah, bisa komen aja ya. Terus untuk bagian depan nih ya, ini PC pribadi gue makainya posisi bagian depan kayak gini. Dulu gua itu ngerubah alur teman-teman. Ngerubah alurnya tuh gini. Gua tuh dulu terlalu memikirkan estetik. Jadi gua masangnya seperti ini. Anginnya masuk, ini keluar. Jadi yang ini belakang gua bikin keluar, yang atas gua bikin masuk. Jadi alurnya gua rubah. Oke. Pada saat gua masih pakai Ryzen 5 2600, itu aman-aman aja teman-teman. Dengan gua pakai sirkulasi yang model begini, dari dari atas anginnya masuk, terus di depan dan belakang anginnya keluar. Wah, itu aman-aman aja. Tapi semenjak gua pakai Ryzen 5 5600X, ini sudah tidak berlaku. PC gua panas. Jadi opsi terbaik ya dibalikin sesuai alur pada umumnya, dari depan masuk, belakang keluar, atas keluar ya. Jadi begini. Oke. Nah, jadi begini ya. Intinya mau lu pasang water cooling atau radiatornya di depan, di atas, di belakang, usahakan sesuai alurnya aja teman-teman ya. Sesuai alurnya aja ya. Masuk, keluar ke belakang, anginnya ke atas juga keluar. Jadi satu arah, dari depan ke belakang, dari bawah ke atas ya. Itu ya, alurnya lebih baik seperti itu. Kalau teman-teman pasang di atas, bikin kayak gini, bikin masuk biar anginnya keluar di atas. Kalau teman-teman masang radiatornya di depan, bikin seperti ini biar anginnya nyedot dari depan. Oke, tapi kalau misalkan nyedot dari depan, gua saran ada dust filter. Takutnya nanti radiatornya berdebu, malah lebih repot ngebersihinnya ya. Oke, itu posisi radiator. Sekarang kabel fan-nya. Kalau teman-teman masang seperti ini, masang kabelnya jangan begini. Nanti kelihatan dari sini jelek. Ya. Jangan taruh atas gini, tapi umpetin di balik. Jadi kabel itu tidak kelihatan dari depan. Nanti kabel-kabel ini masuk ke lubang-lubang yang ada di sini. Berlaku untuk radiator di depan atau di belakang juga ya teman-teman. Misalkan di depan gini, berarti si kabelnya itu pasangnya ngadepnya begini. Jadi masuk ke samping-samping ini. Oke. Intinya umpetin si kabel. Biar apa? Biar estetik, biar kelihatan rapi. Kecuali teman-teman kayak sabodo amat lah. Yang penting kepasang, ya udah pasang aja terserah. Tapi kalau
gua saran biar lebih cakep, ya kabelnya umpetin aja, jadi masuk jalur ke sini biar masuk ke lubang-lubang yang ada di casing ya. Terus untuk ininya, bloknya, logo ininya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Sebenarnya kebalik juga nggak apa-apa, cuman balik lagi kurang estetik. Jadi teman-teman harus pinter melakukan si water block ini biar kepasangnya logonya pas. Nah kalau kayak gini kan kebalik ya, pokoknya nanti dipelintir-pelintir, diputar lagi biar logonya bentukannya nih pas kayak begini ya teman-teman. Ini dipelintir-pelintir aja, jangan takut patah. Oke, balik lagi ke radiator dan fan-nya ya. Sekarang gue mau bahas colokannya dulu. Oke, di kipas atau di fan-nya itu biasanya ada dua colokan teman-teman. Yang pertama itu colokan power 4 pin ya. Ini untuk tenaga agar kipasnya muter. Nah, satu lagi ARGB 3 pin yang female, no, yang cewek gini. Ini fungsinya untuk warna RGB dari si water coolingnya. Karena biasanya water cooling itu rata-rata ada yang mendukung ARGB, jadi warnanya bisa diatur-atur gitu. Tapi ada juga yang polos, itu mah selera teman-teman aja ya. Nah, untuk di fan-nya itu colokannya rata-rata 4 pin dan ARGB 3 pin. Dan beberapa juga ada yang menyediakan ARGB 3 pin yang cowok. Ya, kasus ini ditujukan jika teman-teman tidak memasang controller di PC-nya. Controller itu kayak gini teman-teman. Ini untuk pengatur warna lah ya. Pengatur warna, pengatur kipas itu dari sini ya. Kalau misalkan teman-teman tidak pasang dan pengen warnanya seirama, ini yang cowok ini bisa bertemu dengan yang cewek dari fan yang satu lagi ya teman-teman. Nah, jadi bisa digabungin seperti ini. Dan ini ada panahnya, jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, ini yang fan ya. Kita tutup lagi. Dan untuk colokan 4 pinnya, 4 pin power dari kipas itu biasanya water cooling itu menyediakan sambungan atau splitter ya. Nah, untuk kasus yang Fantech ini dia menyediakannya seperti ini. Jadi si fan-nya itu dicolokin ke sini. Tes. Satu lagi. Tes. Nah, ini dicolokin ke motherboard. Sebenarnya dua fan ini juga bisa aja, misalkan teman-teman langsung colokin ke motherboard, itu bisa. Tapi kayak bakal makan tempat aja. Jadi daripada dua colokan, bisa nih. Jadi satu colokan aja ke motherboard, itu akan lebih menghemat ya teman-teman. Dan bisa juga lewat controller nih ya, tapi dengan catatan controllernya support fan lubang yang 4 pin nih. Yang 2 biji ini colokin ke 4 pin di controller, itu bisa ya. Tapi kalau controllernya kayak gini, dia tidak ada colokan 4 pin, ya nggak bisa gitu. Berarti mau tidak mau harus langsung colokin ke motherboard ya teman-teman. Oke, ini soal fan-nya. Sekarang colokan yang ada di radiator atau water block ya. Untuk colokannya sebenarnya tidak jauh beda juga teman-teman ya. Rata-rata sama, ada 4 pin sama ARGB 3 pin. Nah, di yang ini colokannya 3 pin. Dan teman-teman gak usah aneh kayak, ah bang, yang punya gua colokannya cuman 3 pin, di motherboard gua 4 pin. Bisa kok dicolok. Jadi misalkan di anggaplah ini colokan motherboard ya.
Lihat yang putih itu kan ada punggungnya ya, yang putih. Anggaplah di motherboard kayak gini, soalnya sama bentukan colokannya. Oke, terus ininya cuma 3 pin, ya colokin aja. Tuh, sesuai punggungnya tuh. Jadi di belakang sini tuh ada kayak selak gitu. Oke, kayak ada jarak gitu. Dan di bagian colokan 4 pin di motherboard itu ada kayak pagernya lah, kayak pagar, jadi tinggal sesuaikan terus colok. Nggak akan ketukar, kalau ketukar dia nggak mau masuk gitu karena nggak pas ya. Jadi ini boleh colok langsung ke motherboard atau bisa juga ke sini ya, bareng sama fan yang tadi. Oke. Tapi kalau gua boleh saran, colokan blok ini ke motherboard aja. Soalnya di motherboard itu biasanya ada tulisan yang fan garis miring WP. WP itu water pump, untuk pompa di sini biar lebih maksimal hasilnya. Terus ada ARGB 3 pin ya. Ini untuk warna, sama seperti yang kipas tadi. Jadi ARGB 3 pin ini bisa sambung menyambung menjadi satu ya teman-teman. Dari fan, misalkan tanpa controller nih bisa kayak gini, itu bisa ya teman-teman. Nah, bisa masuk aja pokoknya. Terus misalkan teman-teman nggak mau nih sambung menyambung jadi satu, itu kan bisa jadi rada berantakan. Misalkan teman-teman pasang controller nih di motherboardnya, itu bisa dicolokin ke sini ya. Dengan catatan controllernya ada colokan ARGB 3 pinnya. Kayak model di sini disediakan 2 biji ya. Jadi yang bisa dicolokin ke sini 2 biji. Nah, ini kan ada 3 ya. Ada water block, ada fan. Jadi mau tidak mau yang satu harus nyambung lewat yang cowoknya ini. Oke. Tapi kalau misalkan colokannya ada banyak kayak gini, ARGB 1, 2, 3, 4, 5 ya, masing-masing satu juga boleh teman-teman. Jadi walaupun beda brand gitu colokan-colokannya dengan kontrolernya, dia masih masuk-masuk aja ya teman-teman. Intinya pencolokan-colokan ini selama nyambung ya bisa. Tadi yang 4 pin colokin ke splitter, dan splitternya itu nggak cuman kayak gini ya, ada juga yang satu kabel dia ke split jadi 2. Jadi ada satu kabel tapi lubangnya ada 2. Jadi ujungnya 4 pin kayak gini, terus dia bercabang jadi female-nya ada 2 untuk dicolokin 2 fan ini, itu bisa. Oke. Terus di water block biasanya ada SATA power. Nah, ini nanti colokinnya ke power supply ya. Jadi sebagai tenaga dari si pompanya atau tenaga dari RGB-nya lah. Intinya yang dicolok ya semuanya dicolok. Ini yang 3 pin dicolok, SATA dicolok, ARGB juga dicolok. Oke. Nah, misalkan teman-teman nih tidak nyolok ARGB, apakah nyala? Ya, dia biasanya akan warnanya rainbow aja, nggak bisa diatur gitu karena tidak dicolokin ya. Kecuali teman-teman nggak nyolokin SATA power ya. Kalau ini nggak dicolok, itu nanti ya dia cuma muter aja gitu, polos. Nggak ada warna-warnanya. Oke. Baik lagi ya, tadi gue takut salah jelasin. Yang 3 pin ini power untuk water blocknya, yang SATA power ini power untuk RGB-nya. Oke, takutnya salah ngomong tadi gue. Nah, terus di water block ini dia itu menyediakan colokan 2 pin untuk tombol LED di casing teman-teman ya. Jadi water block ini atau water cooling ini dia menyediakan opsi untuk ganti warna. Jadi misalkan teman-teman tidak pakai controller nih, ya teman-teman bisa ganti warna via tombol di casing. Terus misalkan di casing tidak ada tombol LED teman-teman, ya bisa pakai tombol reset. Soalnya tombol reset itu nggak terlalu kepake, jadi reset bisa dicolokin ke sini ya. Ini berlaku untuk controller juga ya teman-teman. Misalkan casing teman-teman nggak ada tombol reset, nggak ada tombol LED, sorry. Nih gue liatin aja ya tombol LED.
bentar. Oke. Jadi di casing itu ada beberapa yang ngasih kayak tombol LED kayak gini, ada yang tidak. Nah, tombol LED atau colokan LED itu kayak gini, LED SW. Ini fungsinya ya untuk ganti-ganti warna tadi. Teman-teman bisa colokin ke controller. Jadi ganti warnanya via controller. Oh, ada gini. Atau bisa langsung juga ke water blocknya. Kalau misalkan water blocknya menyediakan seperti ini. Jadi langsung colok ke sini. Jadi ganti warnanya via tombol LED. Kalau misalkan tidak ada tombol LED, bisa diganti dengan yang reset ya. Jadi di casing itu front panel ada HDD LED, reset power. Nah, yang resetnya bisa teman-teman pakai untuk pengganti tombol LED. Itu bisa dipakai, sama aja. Soalnya reset juga udah jarang dipakai kok sekarang ya. Oke, kurang lebih begitu ya soal kabel-kabelnya dan colok-colokannya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau misalkan nggak paham, di manual pun biasanya sudah ada tutorialnya ya. Ini fan, 4 pinnya masuk ke sini, terus ini colokan RGB 3 pin, tuh SATA, ini juga udah ada manualnya di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan cara yang gua pusing, Bang Gani pusing gitu, ya udah teman-teman boleh baca manualnya atau boleh komen atau tanya di Discord, linknya ada di deskripsi kok. Oke, sekarang kita langsung pemasangan aja ya teman-teman. Oke, step yang pertama yang biasa gue lakukan adalah masang fan-nya ke radiator. Oke, nah karena gue masangnya di atas dan posisinya seperti ini, artinya kabelnya gue harus umpetin di bawah ya. So, sekarang berarti gue harus masangnya begini. Plak. Nah ya, begini. Oke, biar kabelnya tidak kelihatan, biar nyumput. Oke, nah pertama ini buka aja dulu nih, biar teman-teman gak riweh. Kayak, wah apaan ini kabel berantakan banget. Oke, buka dulu aja ya, biar tidak paciweh, biar tidak riweh ya teman-teman. Oke, dibuka dulu. Abis itu teman-teman cari bautnya. Biasanya bautnya panjang untuk masang fan. Nah, oke, nih bautnya panjang seperti ini. Cara masangnya gimana? Sama aja kayak masang fan pada umumnya. Yang penting teman-teman punya obeng. Cuman di sini gua ngasih sedikit tips ya. Oke. Kita keluarin dulu. Nah, untuk ngebautnya ya kayak biasa aja, tinggal masukin terus baut. Cuman di sini gua biasanya selalu ingin lebih rapi teman-teman. Jadi pada saat ngebaut 2 biji ini kabel gua akan masukin dulu, terus dibaut. Biar apa? Biar rapih. Biar rapih aja, aneh-aneh. Oke. Ini kita baut. Oke. Baut dulu aja satu fan-nya ya. Kita bikin selang-seling gini. Kenapa bautnya selang-seling, Bang? Ya harus selang-seling. Pokoknya kalau nemu konfigurasi 4 titik itu selang-seling. Biar apa? Biar nggak nganga sebelah. Kalau udah baut sebelah gini enak. Oh, yang 2 biji ini udah pasti lubangnya masuk. Terus pasang sebelahnya. Nah, bagian ini juga sama, beginiin. Jadi rapih, teman-teman. Semua keluarnya kabelnya dari tengah. Jadi tidak ada kabel yang buyatak. Kabel berantakan nggak ada tuh, nggak ada. Rapih semua. Oke. Dan posisinya sejajar ya teman-teman. Sejajar tuh maksudnya gini, yang ini kabelnya keluar dari sini, yang ini keluarnya dari sini ya. Jadi
samain posisinya simetris. Kenapa harus simetris? Kalau nggak simetris nanti warna dari si kipasnya beda. Jadi misalkan sebelah sini merah, di sini hijau gitu loh. Jadi posisinya samain ya teman-teman. Tunggu nih, masih belum masuk nih. Ini masuk gak sih? Oh, masuk. Nah, kalau udah ini tinggal sisanya deh. Gampang. Set. Jadi pemasangan water cooling itu sebenarnya gampang teman-teman. Waktu awal pun gue kayak sempat takut gitu. Aduh, ini masangnya gimana? Ngeri bocor. Aman, tenang aja teman-teman. Nggak perlu takut. Selama teman-teman baca manual, insya Allah tenang. Insya Allah tenang. Set. Oke. Set. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman boleh rapihin dulu. Boleh juga langsung ke step selanjutnya. Biasanya sih gua ngerapihin dulu nih. Gua lihat nih mana kabelnya. Jadi dipisahin. Ini kabel yang 4 pin, RGB-nya di sini. Jadi jangan sampai nyatu. Nanti teman-teman pusing sendiri. Nah, di sini teman-teman lihat lagi manualnya. Di sini kan disuruh coloknya ke PWM dan PWM FG tuh ya. Oke. One of the fan needs to be connected to the PWM FG socket. Jadi lihat manualnya ya. Oke. Satu ke sini, satu ke sini. Yang mana aja bebas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau kabel tis duluan itu boleh. Tapi kalau misalkan mau nanti aja pas sudah masuk ke casing juga boleh, atau masang splitternya nanti pada saat water coolingnya udah masuk ke casing, masang splitter ininya nanti juga boleh, bebas, itu mah nggak ada patokannya ya. Oke, nah sekarang kita berurusan dengan water blocknya atau blok yang ada di tengahnya teman-teman. Selanjutnya baca lagi nih, di sini kita kan mau pakai Intel, jadi harus nyari bungkusan yang Intel teman-teman. Biasanya ada dua nih, ada AMD sama Intel. Nah ini kan Intel, jadi kita pakainya yang ini, yang AMD. Karena kita nggak pakai, masukin lagi aja. Dan di sini teman-teman boleh keluarin baut sisanya. Ini baut kecil itu untuk nanti ke casing, dan pasta prosesornya untuk pastanya. Tapi untuk pastanya gue pakai punya gue pribadi, yang ini gue simpen. Dan yang ini gua keluarin. Oke. Sekarang kita buka nih yang Intel. Nah, bagian ini itu nanti akan dipasang ke belakang motherboard. Ini kita pasangnya nanti. Sekarang kita pasang bracketnya atau pengaitnya. Nah, kita lihat nih ngadepnya gimana. Nah, ngadepnya kan ke bawah. Sekarang mari kita pasang. Sebelum dipasang, ini pada saat gua ngeluarin ada 3 baut nih. Nih baut yang mana yang kita pakai? Baca lagi ke sini. Nah, ini B, C, D. C itu baut untuk Intel 20SX. D itu untuk Intel 115XX. Nah, sekarang karena kita pakai di LGA 1200, kita pakai baut yang D. Nah, berarti kalau dilihat dari sini, baut yang D itu yang ini. Yang ini baut yang untuk Intel 20XX. Ini kita nggak pakai, kita masukin. Jadi yang kita pakai 2 baut ini. Yang ini untuk nanti ke sini. Yang ini, yang kecil-kecilnya untuk ke bloknya ya teman-teman. Cara pasangnya seperti ini. Oke, ininya di atas, kita baut dari sini, ini masuk ke sini tuh ya. Intinya teman-teman harus baca manual biar tidak puyeng. Kita buka dulu. Lama. Jadi nggak usah pusing teman-teman, ada kok manualnya.
Dan biasanya sih water cooling yang model begini cara pasangnya sih masih mirip-mirip teman-teman. Water cooling yang model harganya 1 juta kurang gitu atau 1 juta pas, itu rata-rata cara pasangnya mirip-mirip. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Kalaupun bingung tinggal baca manual, gampang. Oke, tuh masuk. Sekarang satu lagi. BTW ini kenapa nggak warna putih semua ya? Padahal cakep kalau putih semua. Oke, ini dibaut. Ini harus kencang ya teman-teman, tapi jangan dibarbarin nanti pecah. Pecah maksudnya nanti tempat ngebautnya malah rusak. Yang penting sampai nggak bisa teman-teman putar lagi aja. Oke. Terus sebelahnya, hehe. Kalau misalkan kelamaan teman-teman boleh skip dulu ya. Takutnya kelamaan, oh bangga nih lama banget masang begitu doang, bla 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 bla. Gini sorry. Nah, wah, set. Oke, satu udah. Terus satunya lagi. Kalau misalkan udah kepasang gini, kita bisa langsung menuju casing ya, teman-teman. Oke, sudah kepasang semua. Mari kita menuju casing. Oke, teman-teman, kita sudah ada di casing dan karena ini gue mau masang di atas, nanti pemasangannya seperti ini ya, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tentukan dulu lubang mana yang mau dipakai sebagai jalur untuk keluarnya kabel-kabel si fan-nya. Nah, di sini gue milih jalur ini ya, lubang yang ini. Jadi sambil masukin, teman-teman harus ambil kabelnya, sambil masukin kabelnya. Jadi sambil masukin radiatornya. Aduh, gue ngomong belibet amat dah. Sambil kita masukin kabel-kabel kipasnya, kita juga masukin radiatornya ke dalam gitu. Oke, sebenarnya bisa aja sih masang radiator duluan, tapi nanti malah pusing sama kabelnya. Jadi masukin aja duluan. Nah, jadi kita di sini tinggal ngebaut. Kalau udah gini teman-teman bisa balik. Untuk water blocknya ini biarin dulu teman-teman, kita fokus sama si radiatornya. Oke, tinggal cari lubang yang pas. Habis itu teman-teman tinggal bautnya yang mana nih, yang tadi yang kecil-kecil. Oke, kita buka. Yang penting kebaut semua. Ya, ini teman-teman boleh skip kalau misalkan kelamaan ya, karena cara ngebautnya ya ngebaut biasa ini mah. Kalau gue boleh saran dari ujung sini dulu nih. Set. Oke, kalau udah ujung situ, ujung bawahnya. Ini karena tutorial jadi gue nggak cepetin ya, tapi kalau teman-teman ngerasa lama lu bang, ya udah cepetin aja. Oke, cara masangnya sama kayak teman-teman masang kipas pada umumnya ya, sama kok, mirip. Ini mau di depan, mau di samping, di belakang, cara masang radiator ya begini teman-teman. Usahain masangnya selang-seling ya. Oke. Gitu. Melenyon ini. Oh, jadi harus dipasin teman-teman. Kadang
bautnya lubangnya suka nggak pas, terlalu naik, terlalu turun. Jadi harus sampai semuanya bisa ke baut. Oke, sekarang tengahnya. Kelar dari sini, teman-teman bebas mau ngurus dulu kabel atau water block dulu. Tapi kayaknya gue akan ngurus water block dulu deh teman-teman. Cuman sebelum ngurus, gue mau ngasih tahu tadi colokan di motherboard yang 4 pin, 3 pin, terus yang fan, WP ya. Gue mau nunjukin itu dulu ke teman-teman ya. Oke. Set. Nah, mantap. Oke, ini radiator udah pasang ya. Teman-teman ingat sebelumnya tadi gue ngejelasin soal colokan power ya. Jadi di water block ini ada colokan yang 3 pin kayak begini, dan dari fan ini ada yang 4 pin. Jadi 2 colokan jadi 1 masuk lewat 1 controller yang kotak tadi, atau di water cooling lain dia tuh 2 kabel jadi 1 ya. Untuk yang fan 4 pinnya teman-teman bisa colokin ke controller jika dia punya colokan 4 pin. Kalau misalkan teman-teman tidak pakai controller, langsung colokin ke motherboard. Biasanya di sini tulisannya CPU fan atau SYS fan. Boleh ke CPU fan, boleh ke SYS fan. Biasanya di bawah juga ada nih. Nah, ya ini CA fan. Itu untuk kipas boleh ke situ. Nah, untuk water block yang 3 pin itu boleh ke CPU fan, boleh juga ke yang CPU fan garis miring WP. WP itu water pump. Nah, kalau teman-teman mobonya ASRock kayak gini ada tulisan WP atau water pump, yang block ini colokinnya ke yang WP ya, teman-teman. Oke. Kalau misalkan ke CPU pun ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman lebih baik ke yang WP ya. Oke, paling kurang lebih begitu ya. Fan-nya boleh dicolok ke CPU fan, SYS fan atau CA fan ya. Kalau water block-nya ke CPU fan atau enggak ke CPU fan garis miring WP yang ada tulisan water pump-nya, teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman harus masang mounting bracket ini ke belakang motherboard ya. Nah, karena ini Intel LGA 1200 artinya dia sama kayak LGA 115X nih. Jadi panah yang ini arahin ke 115X, jangan ke 775 ataupun ke yang bawahnya yang apa tuh 1366 ya. Arahin ke 15XX semuanya. Kalau udah, ini ada double tip, teman-teman bisa buka, ataupun kalau misalkan tidak mau dibuka ya nggak apa-apa. Ini kita berdiriin dulu. Intinya ini dimasukin. Jadi kalau double tipnya buka, dia bisa langsung nempel ke situ. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau buka, nah ini bisa dialasin dulu nih. Kalau gue sih biasanya kalau ngerakit ya, mau masang water cooling atau cooler yang begini, ini gue alasin pakai tumpukan yang lembut. Oke, terus ditidurin begini, jadi si bautnya tetap nongol dari depan, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita ngebaut ke sini, ini udah kelihatan ya, lubang bautnya udah keluar tuh. Oke. Gua saranin teman-teman cari posisi pas dulu. Nah, ini teman-teman harus lekuk-lekuknya harus pinter-pinter ya. Intinya ini kan logonya begini, jangan sampai kebalik. Jadi nanti rencana pasangnya itu seperti ini ya. Jadi logonya ngadep ke bawah begini. Oke. Jadi teman-teman harus pinter-pinter mengatur si pipanya. Kalau misalkan di gini ternyata dia kagak nyampe,
putar lagi ke sini, putar lagi ke sini. Intinya sampai dapat posisi yang pas untuk lekukan pipanya biar si water blocknya dia ngadepnya enggak kebalik ya teman-teman. Nah untuk kabelnya biarin dulu aja, ini kelewer-kelewer dulu, nanti aja. Oke, kalau udah ini plastik warning dibuka. Ini plastik kematian ini dibuka. Soalnya kalau misalkan ini kagak dibuka dan masih nempel, ya udah nanti suhu prosesornya bisa panas. Habis itu teman-teman kasih pasta ya. Ini bebas bentuknya, mau dot, titik di tengah, mau X, itu bebas ya. Tidak ada aturan baku. Yang penting si pasta dan bloknya dia itu bersentuhan ya teman-teman. Udah gini siapin bautnya, lalu pasang bloknya, harus langsung ngebaut teman-teman. Oke, di sini teman-teman harus yakin ya, jangan sampai dari pasang goyang sana goyang sini, goyang sana goyang sini. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman cuman lebih baik harus langsung yakin biar ngebautnya tidak salah. Oke, nah ini langsung bautnya silang ya teman-teman. Oke, gak usah sampai kencang dulu, yang penting satu ke baut. Oke, ini harus ditahan karena rada susah sedikit juga nih. Oke, jangan sampai lubangnya salah juga ya teman-teman. Intinya ngebautnya harus betul. Enaknya sih masang water cooling tuh berdua, biar ini teman-teman posisinya biar enak lah. Ya, oke, udah kebaut semua. Oke, water blocknya udah kepasang ya, udah kencang. Intinya teman-teman harus masangnya itu pas dan langsung ngebaut gitu loh. Oke, sekarang kita pisah-pisahin ininya. Nah, kalau mau rapi, gua saran sih ini lebih baik semuanya, termasuk kabel si ini, kabel 3 pin. Ini kita bisa tarik juga untuk melarin dikit. Itu langsung masukin aja ke lubang tengah ya. Jadi kita rapihin semua masuk ke sana. Oke. Untuk nyolokin 3 pin ke colokan CPU fan WP nya itu ntar dulu, nggak apa-apa. Yang ini kita rapihin dulu aja, jadi tidak kelihatan berantakan teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung colok ke sini ya itu juga boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak akan ada yang marahin. Cuman kalau gua mah biar lebih rapi aja gitu. Nah, kan enak kalau misalkan dari sini rapi semua tuh. Sekarang karena ini udah dimasukin, kita bisa balikin teman-teman. Oke, kita cari dulu nih 3 pin untuk WP nya. Nah kan ini ya. Oke, ini teman-teman boleh di kabel tis duluan kabelnya, boleh nanti juga ya. Oke, ini biar rapih aja kali ya, kita kabel tis duluan. Set. Kenapa bang di kabel tis? Ya, biar rapih aja, biar enak dilihat, biar nggak terlalu berantakan teman-teman. Oke. Nah, terus tadi kan ada kabel 3 pin ya. Ini masuk ke sini boleh, mau ke sini juga boleh. Terserah teman-teman ya. Oke, buka lagi bagian depan. Kita tidurin lagi. Terus ini kita colokin ke yang WP tadi, alias water pump. Oke. Oh ya.
Ini kan colokannya 3 pin. Tapi di motherboardnya 4 pin, colokin aja. Tuh, pasti masuk kok. Nah, kabel yang ini jangan dimasukin lewat dalam semua. Nanti kelihatan berantakan, udah keluarin aja di belakang. Nggak apa-apa berantakan di belakang, yang penting dari depan kelihatannya rapi. Nah, nih dari sini nih nggak apa-apa kayak gini. Teman-teman bisa kabel tis lagi. Seret. Oh, kan enak kelihatannya rapi. Oke. Karena di sini kita tidak memakai controller, jadi colokan-colokan RGB 3 pin ini kita kumpulin ya. 1, ini 2, terus mana lagi ya? 3. Nah, ini dikumpulin teman-teman ya. Yang lainnya pisahin aja biar nggak paciwe. Oke. Kalau udah gini pokoknya tinggal sambung menyambung aja. Yang penting jangan sampai satu kayak begini, teman-teman colokin begini ya. Oke. Nanti dia cuman bisa sendiri-sendiri. Jadi colokinnya ke yang lain. Lihat aja tanda panahnya. Oh, ini kan ada tanda panahnya nih. Kelihatan nggak sih? Nah, ada tanda panahnya kan? Nah, ini masukin. Tes. Nah, ini satu lagi nih, belum nih. Colokin aja di sini nih. Tes. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pakai controller, ya udah. Misalkan pakai controller nih, teman-teman. Misalkan masang di sini, ya udah tinggal colokin aja. Ini colokin, ini colokin, colokin gitu ya. Karena sekarang kita tidak memakai controller, jadi kita coloknya sambung menyambung menjadi satu ya teman-teman. Ini mana lagi nih? Ini cewek, ini cowoknya. Nah, kalau udah gini boleh teman-teman dibungkus kayak gini atau dikuel-kuel lah biar rapi. Nanti di kabel tis lagi boleh. Oh, nih kayak begini nih. Ya, kita pakai kabel tis yang rada panjang. Jadi biar tidak terlalu berantakan. Mana sih ini nggak mau masuk? Red. Nah. Terus ini kan ada colokan untuk LED ya. Nah, kebetulan di casingnya ada. Ini bisa dicolokin ke sini. Tuh, gue baca manualnya nyoloknya. Ngadepnya kemana nih? Udah kebalik. Connect to reset cable. Oke, pokoknya cuma suruh connect aja. Kebalik juga nggak apa-apa katanya. Udah ini begini aja dah ya. Walaupun nggak bisa dipencet nanti tinggal dibalikin. Udah kan? Coba. Nah, sampai masuk begitu. Terus yang ini SATA power. Cari yang PSU nih yang begini. Nih yang ukurannya lancip juga, biasanya sama colokannya kayak buat hard disk. Kalau udah tinggal dicolokin. Terus ini yang 4 pin dari 2 fan bagian atas, teman-teman boleh colokin di bawah, boleh colokin di atas ya. Tadi kan ada di atas ya, biar nggak paciwah ya udah ke atas aja deh. Kita colokin ke si CPU fan. Kok keluar lagi dia? Boleh ke CPU fan, boleh ke SYS fan, boleh ke CAC fan. Kalau yang 2 fan ini ya boleh ke controller juga. Nah, ini biar nggak riweh, gue colokinnya ke sini aja ya, ke atas. Dan ya udah deh, selesai teman-teman pemasangan controllernya. Kalau udah gini teman-teman mau rapihin boleh. Tuh ya, begini juga udah cukup rapi kok. Jadi pemasangan water cooling itu segampang itu ya teman-teman. Dan kalaupun misalkan ya teman-teman pengen ganti warnanya via motherboard, ini colokan RGB 3 pin ya, kan tadi kan udah sambung menyambung jadi satu. Nanti akan ada sisa nih satu yang cewek, yang ininya dicolokin ke motherboard.
kalau misalkan mau ganti warna via motherboard ya. Tapi kalau dicolok ke motherboardnya harus support. Nah, kebetulan di motherboard ini support nih, ada ARGB 3 pin di sini ya. Ada juga yang biasanya di atas. Nih, ada yang di sini. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau atur via motherboard, boleh itu dicolok. Tapi kalaupun tidak dicolok, ya nggak apa-apa. Toh di sini kita udah ngatur tombol warnanya via LED atau via tombol ini atau via tombol reset, itu pun boleh. Terus kalau misalkan bang, gue misalkan pakai controller nih, ya ARGB-nya gue taruh ke sini, terus ininya kontrolernya ke motherboard, terus tombol reset atau tombol LED ke sini, ada tombol di sini, ada remote, bisa nggak semuanya jadi satu? Bisa teman-teman ya. Jadi misalkan kontrolernya kayak model ini nih, DR12 Pro, terus ARGB 3 pin ini teman-teman colok ke sini nih, plek, tuh ya. Terus ini tombol yang tadi tombol LED atau tombol reset dicolokin ke sini nih reset SW, plek. Terus yang dari controller ini ke motherboard, tes. Itu bisa teman-teman. Jadi pengaturan warnanya bisa dari motherboard, bisa dari tombol LED atau tombol reset, bisa dari remote, bisa dari sininya juga. Itu bisa. Jadi untuk ARGB 3 pin ini dia se-fleksibel itu, balik lagi ke kontrolernya. Cuman kalau gue pribadi sih lebih PW pakai tombol LED ini aja nih, LED atau reset ya. Kalau misalkan casing kalian tidak ada tombol LED, boleh pakai tombol reset ganti warnanya. Kalau gue sih lebih PW itu aja. Kalau ke motherboard, ya nanti dia pusing sama motherboard, tapi sebenarnya aman-aman aja sih sama motherboard. Cuman kalau buat gue pribadi, balik lagi, udahlah fan mah warna-warna RGB rainbow, putih Magic Hibiniu dari tombol aja lah. Motherboard lu fokus sama kerja, nggak usah fokus ngatur-ngatur lampu. Tapi kalau teman-teman pengen ngatur lampu dari motherboard juga boleh, nggak ada salahnya. Bebas, pokoknya sebebas itu, se-fleksibel itu ya teman-teman. Oke. Kurang lebih begitu ya pemasangan water cooling. Kalau udah gini bisa ditutup, udah aman jaya. No, rapi kan di bagian atas juga, jadi keluarnya cuman lewat sini. Ininya rapi. Dan untuk ini, kalau misalkan teman-teman pengen ramnya rada kelihatan, boleh disiniin. Pengen rada ke atas juga bisa. Ini fleksibel aja ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita tes nyala aja, sekalian pasang VGA-nya. Oke teman-teman, ini dia casingnya ya, PC-nya ya, water coolingnya ya yang sudah kita rakit tadi itu. Udah cakep banget kan? Langsung aja kita nyalain. Bismillah. Sip. Nah, jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya pemasangan water cooling tuh. Oke, untuk ganti warnanya sendiri tadi kan gua via tombol LED ya. Jadi kita tinggal pencet aja tombol LED-nya. Tuh, dia tuh udah ganti warna ya. Oh. Jadi untuk masalah ARGB itu teman-teman bebas. Mau via tombol LED, tombol reset, mau via controller, mau via remote, mau via motherboard, itu bisa ya teman-teman, sebebas itu. Nah, untuk pengen tahu wah ini water cooling gua bekerja dengan baik gak ya, teman-teman bisa download aplikasi yang namanya HW Monitor ya. Oke, gua sih biasanya untuk ngecek suhu itu dari aplikasi ini. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, ini kan pakai i5 Gen 10 nih rakitannya ya. Temperaturnya tuh 30-an, 40-an. Ya, ini udah cukup dingin untuk water cooling 240 ya teman-teman tuh ya. Pada saat baru nyalain suhu 30-an tuh itu dingin banget. Ke 40-an aja sebenarnya masih dingin gitu. Jadi 40 turun ke 30 itu udah cukup dingin ya teman-teman. Kalau pengen hasil yang maksimal lagi, teman-teman bisa testing lah pakai aplikasi Cinebench atau misalkan testing benchmark gaming, game GTA 5 atau game apapun gitu bisa dites. Tapi dengan hasil suhu yang kayak gini 30-an, 40-an itu udah cukup dingin banget ya.
Oke, jadi pemasangan water cooling seperti itu ya teman-teman. Kalau di atas modelannya begini, di belakang dia masangnya begitu, di depan masangnya begitu. Intinya alurnya samain aja dah. Dari depan masuk, ke belakang keluar, dari bawah naik ke atas ya. Jadi biar tidak merubah alur sirkulasi. Terus untuk kabel-kabelnya usahain ngumpet di belakang. Jadi dari depan kelihatannya cakep banget dan semua kabelnya lewat situ aja, nggak ada lewat sini, nggak ada lewat sana sini. Jadi cakep pokoknya ya. Oh, colokan-colokannya juga cakep, fan-nya juga nggak kelihatan berantakan karena kabelnya ngumpet di belakang. Untuk RGB-nya terserah teman-teman, mau lewat controller, mau lewat tombol, mau lewat remote, mau lewat motherboard, bebas ya. Yowes teman-teman, segitu aja tutorial pemasangan water coolingnya. Bonus dari gua kasih preview dari PC-nya aja, hasilnya cakep banget. Oke, jadi jangan takut masang water cooling lagi ya, gampang, cakep, enak, gampang, easy, pokoknya namanya easy peasy lah. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, mantap.